Halo teman-teman semuanya, salam kenal. Nama saya Wimper Sendakandau dan ini istri saya Suherni. Saya tinggal di Yogyakarta, teman-teman semuanya. Saya mau berbagi cerita pengalaman saya. Waktu kemarin saya habis keluar dari rumah sakit dan saya terkena batu empedu multiple, teman-teman semuanya. Ini rekam medisnya, nanti saya akan ceritakan secara detail. Dan alhamdulillah teman-teman semuanya, saya nggak jadi operasi. Dokter sudah vonis operasi. Saya udah keringat dingin, teman-teman. Jadi gini teman-teman ceritanya. Pada saat itu adalah bulan puasa tahun 2024 ya. Iya. 2024. Nah, waktu itu saya pengen sekalian diet, teman-teman. Ya maklum, saya bertubuh gempal. Saya berpikir, wah ini kesempatan nih bisa saya diet sekalian. Nah, waktu itu saya biar lebih cepat, ya maklum teman-teman pengennya instan. Saya akhirnya konsumsi 2 serat fiber yang berupa minuman, teman-teman semuanya. Karena memang waktu itu saya cuma berpikir, lumayan nih, mumpung pas lagi puasa. Nah, saya minumlah teman-teman semuanya. Rasanya enak dan aman-aman saja pada saat itu. Beberapa jam kemudian terjadi tsunami heboh di perut saya. Mulai sakit, saya curhatlah sama istri saya. Ya waktu itu saya sama istri saya cuma berpikiran, maklum namanya juga puasa, pasti lapar dan pasti sakit. Tapi teman-teman lama-lama sakitnya makin heboh dan makin gak masuk akal. Saya tahan-tahan, di puasa hari pertama saya lancar, puasa hari kedua saya lancar. Dan di hari ketiga saya benar-benar tumbang teman-teman. Rasanya mirip banget kayak asam lambung. Wah, di sini rasanya kayak ditombak teman-teman nih, sebelah sini nih di atas pusarnya kayak ditombak. Udah gitu teman-teman semuanya saya mulai keringat dingin waktu itu dan mohon maaf saya BAB sampai belasan kali ya waktu itu ya. Iya, Saya sehari. sehari belasan kali teman-teman semuanya mulai panik, saya mulai ngerasa ini bukan lapar biasa, ini nggak bener nih. Nah, akhirnya teman-teman saya gampang aja dekat rumah ada sebuah klinik, saya datengin lah sama istri saya teman-teman semuanya. Waktu itu pakai BPJS nggak sih waktu itu? Enggak, Enggak ya, normal. normal teman-teman. Saya datengin aja udah, konsultasi, diginiin perut saya. Cuma Oh ini ditepuk-tepuk. ditepuk-tepuk, ini kayak asam lambung. Oke, dikasih obat asam lambung. Diminum teman-teman nggak sembuh. Terus beberapa hari kemudian ya, Ke ini dulu apa beli obat di apotik. oh ya, abis itu teman-teman karena nggak sembuh makin parah, saya ngerasa obat yang dikasih sama dokter di klinik itu nggak bekerja dengan baik. Akhirnya apa teman-teman semuanya? Waktu itu saya akhirnya ke apotik teman-teman semuanya. Saya beli beberapa obat dan waktu itu saya beli model kayak madu ya. Iya, madu. Model kayak madu. Saya minum lagi, wah makin heboh teman-teman semuanya dan BAB-nya makin parah. Saya hampir keceplosan tadi tuh teman-teman ya. Saya BAB-nya tambah parah. Nah waktu itu akhirnya saya pergi lagi ke rumah sakit ya, Heeh. yang di itu tuh Iya, yang Jalan di Solo Jalan ya. Laksda. Jalan Laksda Adi Sucipto. Saya nggak usah sebutin nama rumah sakitnya. Inisialnya S. Belakangnya ada AM-nya. Anda pasti paham lah. Nggak perlu saya perjelas karena ini kan kode etik TikTok ya. Nggak boleh nyebutin instansi. Nah teman-teman waktu itu rumah sakit mahal dan saya nggak jadi berobat di situ. Karena kenapa? Karena dokternya pas baru masuk langsung begini-gini. Oh ini asam lambung. Aduh asam lambung lagi, asam lambung lagi. Kemarin aja nggak sembuh. Aduh repot dah. Akhirnya waktu itu saya akhirnya pergi ke rumah sakit yang itu. Iya, yang langganan kita. Anggaran kita. Sebelumnya. Oh, Yang Nur-Nur. oh iya, Saya akhirnya pergi ke rumah sakit yang itulah teman-teman depannya N ya teman-teman ya. Saya nggak perlu sambungin ya karena lagi-lagi kode etik. Pas ke situ teman-teman semuanya ternyata mohon maaf teman-teman semuanya lagi-lagi didiagnosa asam lambung. Ternyata teman-teman semuanya saya pun pribadi ngerasa itu bukan asam lambung. Ini nggak beres nih, rasanya nggak kayak asam lambung nih. Akhirnya apa teman-teman yang terjadi? Saya pindahlah teman-teman semuanya ke rumah sakit yang terakhir. Yang memang udah langganan kita, memang rumah sakit yang mahal. Mohon maaf, inilah rumah sakitnya. Saya tutupin namanya teman-temannya, ini nggak bisa sebagai kode etik. Saya akhirnya teman-teman semuanya 3 kali USG di sana total teman-teman semuanya. Dan memang dinyatakan saya terkena yang namanya multiple batu empedu teman-teman semuanya. Jadi multiple. Sebelum ke rumah sakit ini kan kita ngide sendiri ya. Oh, coba deh USG gitu. Siapa tahu kan sebelumnya itu kan ada ISK, siapa tahu itu yang kamu apa Iya, gimana iya, gitu. saya sempat karena Ngide memang pernah sendiri. punya penyakit yang lain, ISK, asam lambung saya juga punya penyakit. Ternyata dokternya yang di sini di USG, memang kalau mau lebih valid harus USG teman-teman semuanya. Pas memang udah dinyatakan sama dokternya berkata, Anda ini bukan ISK, Anda ini bukan penyakit asam Asam lambung, lambung. tapi Anda kena batu empedu. Loh, kok gitu? Iya, memang rasanya mirip. Bedanya adalah kalau dikasih obat asam lambung tidak sembuh, berarti Anda batu empedu. Saya shock teman-teman karena dinyatakan multiple tuh lebih dari satu dan jumlahnya ada 5. Saya berpikir selama ini saya ngapain aja teman-teman semuanya. Dan tahu nggak teman-teman semuanya, dokternya berkata ini kalau masih sakit terus, saya dikasih sebuah obat, saya nggak usah sebutin depannya obatnya, ada Volknya, itu inisialnya. Ini kalau masih sakit terus nanti dilihat dalam waktu sebulan, Anda mau nggak mau harus operasi. Teman-teman jujur saya takut banget karena operasi ada resikonya.
Mau tahu resikonya apa? Kalau operasi, batu empedu saya diambil sehingga saya nggak bisa konsumsi minyak-minyak lagi selama seumur hidup saya, dan usia saya masih 32 tahun. Insya Allah saya masih ada panjang lah umur. Saya berpikir, masa saya 30 tahun lagi, usia saya paling tidak ya, kalau umur saya 60 saya meninggal misalnya. Masa saya 30 tahun lagi harus makan tanpa minyak? Wow, ini saya nggak bisa hidup kayak gini gitu. Saya nggak mau operasi dan menakutkan sekali. Ada yang dirobek di perut, laparoskopi, dan ada yang model endoskopi, apa tuh namanya tuh, yang dari mulut saya dibuat pingsan. Harganya pun 30-an juta. Waktu itu saya takut dua-duanya, takut di biaya sama takut di pengobatannya gitu. Akhirnya saya pusing teman-teman semuanya, minum obat juga malah tambah parah. Mohon maaf, ini sekali lagi bukan berarti tidak membantu obatnya dari rumah sakit, membantu teman-teman semuanya. Cuman saya ngerasa perut saya makin heboh. Ya saya pengennya cepat-cepat sembuh teman-teman semuanya. Terus di USG lagi juga ternyata hasilnya juga sama teman-teman, di USG kedua hasilnya pun juga sama, masih 5, masih multiple. Akhirnya teman-teman disitulah saya beruntung teman-teman semuanya. Karena memang teman-teman semuanya, saya dapat rekomendasi sebuah herbal yang ini bagus banget teman-teman, herbal dari Tiongkok. Nah waktu itu saya akhirnya cuma berpikir saya pengen sembuh apapun saya konsumsi. Saya minumlah herbal tersebut teman-teman semuanya. Cukup lumayan rutin teman-teman. Tapi jujur waktu itu obat dokter juga saya nggak lepas. Jujur saya nggak munafik teman-teman. Saya minum dua-duanya, cuma saya kasih selang waktu. Cuman memang ketika saya minum obat dokter doang, rasanya masih sangat bergejolak. Nah, pada saat itu saya udah konsumsi campuran itu teman-teman semuanya. Ya kalau di hari-hari terakhir akhirnya saya pure pure minum obat dari herbal dari Tiongkoknya itu. Nah, alhamdulillah teman-teman semuanya, rasa sakit itu udah mulai nggak ada, pelan-pelan udah mulai nggak ada, mualnya udah nggak ada, BAB-nya udah nggak ada, dan sampai sekarang ini saya udah mulai normal teman-teman. Makan ya meskipun masih dijaga tetap takut-takut, tapi udah mulai normal, udah nggak mulai sakit-sakit lagi. Dan terakhir kemarin saya USG lagi teman-teman. Ini baru-baru saja teman-teman. 12.06.2025 nih. Ini USG ketiga tuh saya tandain teman-teman semuanya. Dan tahu nggak teman-teman, di USG ketiga saya terkejut teman-teman semuanya. Gimana nggak terkejut? Batu empedu saya yang tadinya 5 multiple jadi tinggal 2. Anda bisa lihat nih yang putih-putih, cuman ada 2 teman-teman semuanya. Nih, yang ini nih teman-teman nih. Nih, tinggal 2 teman-teman. Dan besarnya 0,8 teman-teman semua. 0,8 0,8 kurang lebih seperti 0,8 sampai 1 sentian teman-teman semuanya. Tinggal 2, ini USG yang terakhir. Saya beruntung banget, saya senangnya luar biasa sama istri saya, karena ya saya akhirnya gak jadi operasi ya, gak jadi operasi berkat saya konsumsi si herbal khusus dari Tiongkok itu. Mungkin kalau saya nggak kenal si herbal itu, ya saya nggak tahu ya saya sembuh pakai obat dokter apa enggak. Cuman mungkin saya berani taruhan ujung-ujungnya saya pasti dioperasi, dan takut sekali saya teman-teman semuanya. Dan Sem- jarak USG-nya itu nggak sampai 1 bulan. Oh iya, mohon maaf teman-teman. Kesembuhan saya demi Allah teman-teman, ini ada rekam medisnya. Kalau nggak percaya, kita kenalan aja deh. Saya bisa tunjukin video call. Itu nggak nyampe 1 bulan, dari 5 multiple jadi 2 multiplenya teman-teman semuanya. Masya Allah, ini masih dalam tahap penyembuhan yang agak lebih baik lagi teman-teman. Insya Allah kalau saya bisa sembuh, buat teman-teman semua yang kena batu empedu juga pasti bisa sembuh. Tetap semangat teman-teman, kita layak untuk hidup sehat teman-teman semuanya.